Debut indah Sandy Walsh bersama tim Garuda. Hasil kualifikasi AFC U23, Garuda Muda gasak Cina Taipei. Simak ulasannya di Siaran Bola. Sandy Walsh berhasil melakukan debut pertama bagi timnas Indonesia, setelah beberapa pertandingan melawan Palestina dan Argentina. Gagal karena cedera. Sandy Walsh bermain sebagai starter di posisi bek timnas Indonesia bersama Jordi Amat dan Alveandra Dewangga. Pemain yang berkarier di Liga Belgia itu tampil cemerlang dengan menunjukkan permainan yang solid dan kokoh di lini pertahanan Indonesia. Sandy Walsh beberapa kali mampu membendung serangan Turkmenistan, terutama di babak pertama. Hingga akhirnya gawang Indonesia pun tidak kebobolan di sepanjang babak pertama. Sandy Walsh mengungkapkan kebanggaannya usai menjalani debut bersama timnas Indonesia dalam laga lawan Turkmenistan, Jumat 8 September. Walaupun tidak bermain dalam posisi terbaik yaitu fullback kanan, Sandy Walsh bisa menjalankan tugas dengan baik. Timnas Indonesia mengakhiri laga dengan catatan clean sheet saat Sandy Walsh tampil selama 70 menit. Mimpi yang jadi nyata. Saya merasa bersyukur dan diberkahi bisa menjalani debut untuk negara yang indah ini. Penantian panjang berhadiah pada kemenangan dan catatan clean sheet, kata Sandy Walsh lewat akun Instagram miliknya. Sandy Walsh pun antusias untuk menanti laga-laga berikutnya bersama timnas Indonesia. Sandy Walsh tercatat 3 kali gagal debut bersama timnas Indonesia setelah resmi dinaturalisasi pada November 2022. Ia 2 kali gagal debut karena cedera, 1 lainnya sebab tak diizinkan klubnya untuk gabung Piala AFF. Barulah mimpi bek sayang 28 itu bisa terwujud debut bersama timnas Indonesia pada uji coba FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Patut dinantikan kiprah Sandy di laga-laga bersama skuad Garuda ke depan. Dari hasil kualifikasi AFC U23, timnas Garuda berpesta gol ke gawang Cina Taipei dalam pertandingan yang di Stadion Manahan, Solo. Dengan 9-0, Garuda Muda sudah unggul 5-0 di babak pertama. Lewat sontekan Brace Marcelino, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Rio Fahmi. Di babak kedua, Elkan Bagot, Hoki Caraka dan Pratama Arhan. Indonesia mendapat penalti pada menit ke-89 setelah Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Namun Struijk gagal menjalankan tugasnya, setelah tendangan di tepis kiper. Kemenangan atas Taiwan membuat Indonesia menempati posisi teratas klasemen grup K kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia unggul selisih gol atas Turkmenistan yang juga berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor 4-0. Jika ingin lolos maka Indonesia harus menang dengan skor besar demi mengamankan posisi juara grup. Juara grup akan lolos langsung ke Qatar 2024. Selepas duel kontra Chinese Taipei pada lanjutan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketua PSSI, Erick Thohir, langsung menyambangi para pemain sekaligus pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. Menteri BUMN itu, mengaku terkesan dengan kemenangan besar yang diraih oleh timnas Garuda Muda. Menurut Erick, para pemain yang memperkuat skuad Garuda Muda pada laga ini merupakan bintang masa depan timnas Indonesia. Selain itu tim ini juga diproyeksikan untuk Olimpiade Paris 2024. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe, untuk mendapatkan update dari Siaran Bola. Timnas Garuda sukses bekuk Turkmenistan, Dendi Sulistiawan buktikan kualitas. Pelatih Turkmenistan puji kualitas pasukan Garuda. Simak ulasannya di Siaran Bola.
Skuad Garuda meraih kemenangan atas Turkmenistan dalam lanjutan FIFA Matchday. Dengan kemenangan meyakinkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan didapat berkat gol Dendi Sulistiawan, Egy Maulana Fikri. Di babak pertama, Shin Tae-yong menerapkan formasi 3 back. Lalu berubah menjadi 4 back sejajar di babak kedua. Indonesia unggul pada menit ke-19. Dendi Sulistiawan menerima bola tak jauh dari kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras ke pojok kiri atas gawang dan tak kuasa dibendung kiper. Skor 1-0, bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Shin Tae-yong merubah formasi menjadi 4 back sejajar, dengan mengganti Dewangga dengan Egy Maulana Fikri. Meski sempat kocar-kacir, pertahanan tetap bagus dengan dikomandoi oleh Jordi Amat. Hasilnya Egy Maulana Fikri menggenapi kemenangan Timnas Garuda dengan skor 2-0 di menit akhir. Berkat hasil positif ini, posisi Indonesia di peringkat FIFA diprediksi naik ke posisi 147. Sebelum duel ini, Indonesia menempati peringkat 150 dan Turkmenistan di 138. Dalam konferensi pers selepas pertandingan, pelatih Timnas Turkmenistan memberikan pendapatnya setelah dikalahkan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Setelah pertandingan, Mergen Orazov mengaku puas dengan penampilan pemainnya meski mereka kalah. Lebih lanjut ia memahami bahwa ada masalah di timnya sehingga kalah melawan skuad Garuda. Menurut sang pelatih timnya kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Selama 90 menit, pemain Turkmenistan mendapat banyak peluang meski tak ada yang berbuah satupun gol. Sementara itu di kubu Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan taktiknya sehingga Timnas Indonesia bisa menang melawan Turkmenistan. Menurut STY timnya tak lengkap karena difokuskan untuk menjalani kualifikasi AFC U23 di Solo. Striker Dendi Sulistiawan membungkam kritikan netizen dengan gol spektakuler. Dendi Sulistiawan mencetak gol spektakuler yang membantu Timnas Indonesia membungkam Turkmenistan dalam laga uji coba FIFA Matchday September 2023. Dendi sangat bersyukur bisa berkontribusi lebih atas kemenangan ini. Terlebih Dendi absen mencetak gol di 2 laga FIFA Matchday, melawan Palestina dan Argentina. Total Dendi sudah mencetak 5 gol untuk timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kemenangan atas Turkmenistan begitu penting bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Hasil ini diketahui bakal memberikan tambahan 5,41 poin untuk skuad Garuda.